Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, santriwan, santriwati Pondok Pesantren As-Salafiyah yang saya cintai dan yang saya banggakan, melanjutkan materi tajwid yang kemarin-kemarin. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan persoalan mat atau bacaan panjang. Jadi bisa dibuka pada halaman 22 dan pada halaman 23 disebutkan wa ahruful mati salasun tusafu al wawu summal ya'u summal alifu wa alifun min ba'di fathin waqa'a wa lafdhu nuhiha likullin jama'a. Jadi di dalam Al-Quran itu ada bacaan-bacaan yang harus kita baca dengan panjang. Maka yang diperkenalkan di sini yang pertama adalah mat tabi'i. Mat itu adalah bacaan yang panjang. Kemudian tabi'i itu adalah yang bersifat tabiat, atau bisa disebut dengan mat asli. Mat itu bacaan panjang, asli itu asli, pokok. Karena nanti bacaan-bacaan mat yang lain itu berasal dari bacaan mat yang asli ini. Kapan terjadi bacaan panjang itu? Di atas sudah saya berikan contoh ketika ada alif yang jatuh sesudah harokat fathah, kemudian ada ya yang jatuh sesudah harokat kasrah, kemudian ada wawu yang jatuh sesudah harokat dhammah. Kalau di sini dicontohkan dengan lafadz nuhiha, itu membacanya harus panjang. Panjangnya mat asli itu berapa huruf? Panjangnya mat asli itu adalah 1 huruf atau 2 harokat. Coba perhatikan sekali lagi. Kapan terjadi bacaan mat itu, bacaan panjang itu? Ketika ada alif jatuh sesudah harokat fathah, kemudian dhammah, wawu jatuh sesudah harokat dhammah, atau kasroh jatuh sesudah atau ya jatuh sesudah harokat kasroh. Saya ulangi lagi ya. Kapan terjadi mat tabi'i atau mat asli itu? Tadi yang saya jelaskan namanya mat apa? Mat tabi'i, atau bisa disebut dengan mat asli. Kapan terjadi mat asli atau mat tabi'i itu? Ketika ada alif terletak sesudah harokat fathah, ketika ada wawu terletak sesudah harokat dhammah, ketika ada ya terletak sesudah harokat kasrah, maka harus kita baca panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh seperti lafadz qatala, qul a'udzu, panjangnya berapa? 1 alif atau 2 harokat. Qul a'udzu wa qila. Paham adik-adik?
Jadi ini disebut dengan mat asli atau mat yang bersifat asal, mat yang bersifat pokok. Karena nanti ada mat far'i, mat yang bersifat panjang, cabang, dan mat far'i itu berasal dari mat asli ini. Paham nggak adik-adik? Paham semua? Jadi itu harus dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Itu pada pertemuan yang kemarin saya sudah mencontohkan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Jadi ketika orang menjumpai mat tobingi, bacaannya harus tepat, dipanjangkan. Panjangnya berapa tadi? Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Jangan dibaca biasa tanpa panjang. Qul a'udzu, jangan dibaca qatala. Dibaca qatala, jangan dibaca waqila. Itu kan dibaca biasa ya, tanpa ada bacaan panjangnya toh. Nah itu tidak boleh. Karena mat tabi'i itu harus dipanjangkan 1 huruf atau 2 harokat, 2 ketukan. Paham nggih? Atau bacaan yang salah lagi ketika ada mat tabi'i tapi dibaca dengan bacaan yang panjang sekali, seperti bacaannya mat far'i. Misalnya seperti ada orang membaca qul a'udzu. Nah itu sudah melebihi 1 huruf atau 2 harokat. Waqila, nah itu panjang banget, sudah melebihi 1 huruf atau 2 harokat. Qatala, oh itu panjang banget, nggak boleh. Kalau yang namanya mat tobingi itu panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Qatala, waqila, qul a'udzu, nuhiha. Membacanya harus pas. Makanya kemarin saya dan teman-teman anak-anak MA itu latihan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mat yang tabi'i yang dipanjang 1 huruf, dibaca 1 huruf atau 2 harokat. Itu membaca panjangnya harus tepat. Paham nggih? Kemudian sesudah kita mengenal mat tabi'i, mat yang asli, maka di sini ada tambahan materi lagi, yaitu mat far'i. Itu bisa dijumpai pada halaman 23. Wa intalahul hamzu fi kilmatihi fawajibun muttasilun. Wa intalahul hamzu fi kilmatih fawajibun muttasilun kaja'atih. Jadi mat yang asli tadi itu ada alif jatuh sesudah harokat apa? Fathah. Kemudian ada ya jatuh sesudah harokat kasrah. Ada wawu jatuh sesudah harokat dhammah. Itu dibaca 1 huruf atau 2 harokat pas. Tidak boleh dibaca biasa tanpa dipanjangkan, dan juga tidak boleh dibaca yang panjang melebihi 1 huruf atau harokat. Membacanya yang benar qatala, waqila, qul a'udzu, pas 1 huruf atau 2 harokat. Lah sekarang ketika ada mat yang asli, ada alif jatuh sesudah harokat fathah, kemudian
ada wawu jatuh sesudah harokat dhammah, ada ya jatuh sesudah harokat kasroh, kok bertemu hamzah, maka ini sudah bukan mat tabi'i, maka ini sudah bukan mat yang asli, tapi ini sudah masuk pada pembahasan mat yang far'i atau yang cabang. Makanya di situ saya tulis ada namanya mat wajib muttasil, kemudian ada yang namanya mat jaiz munfasil. Kapan mat wajib muttasil itu? Ini saya jelaskan pengertian mat wajib muttasil. Kata-kata mat itu mengandung pengertian bacaan panjang. Mat artinya apa tadi? Panjang. Kemudian wajib itu artinya harus, wajib. Muttasil itu artinya bertemu di dalam satu kalimat. Contoh seperti pada lafadz idza jaa, itu kan sesudah jim, tengah-tengahnya lafadz jaa itu kan ada alif, jatuh sesudah harokat fathah. Kemudian sesudah alif, sesudah huruf mat, tadi prinsipnya itu kan alif jatuh sesudah harokat fathah, wawu jatuh sesudah harokat dhammah, ya jatuh sesudah harokat kasroh. Kok kalau ada bacaan panjang, bacaan mat, alif jatuh sesudah harokat fathah, ya jatuh sesudah harokat kasroh, wawu jatuh sesudah harokat dhammah, kok ternyata di belakangnya ada hamzahnya, maka disebut dengan mat wajib muttasil. Mat namanya bacaan panjang, wajib atau harus dipanjangkan, kemudian muttasil bertemu di dalam satu kalimat. Itu kan alifnya yang jatuh sesudah harokat fathah dengan hamzahnya ada pada kalimat yang sama, berada di dalam kalimat yang sama. Paham adik-adik nggih? Maka membacanya sudah bukan satu huruf lagi. Kalau yang mat tabi'i tadi kan satu huruf dua harokat. Kalau ini membacanya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dua huruf atau empat harokat, ada yang mengatakan 2,5 huruf atau 5 harokat. Jadi membacanya harus panjang banget, lebih panjang daripada mat yang asli, lebih panjang daripada mat yang tabi'i. Jadi membacanya harus idza jaa nasrullahi, membacanya harus panjang. Contoh lagi seperti wasi'a. Contoh lagi massaniyas su'u, harus panjang. Kalau di sini dicontohkan seperti itu, bisa dibuka pada halaman 23 seperti ja'athul busyra hani'am mari'a. 2 huruf atau 4 harokat, 2,5 huruf atau 5 harokat. Jadi kalau untuk yang mat wajib muttasil ini memang betul-betul wajib dipanjangkan, dan wajib memanjangkannya melebihi mat yang biasa. Kalau mat yang biasa tadi berapa? 1 huruf atau 2 harokat. Kalau ini 2 kali lipatnya, 2 huruf atau 4 harokat, atau bisa lebih dipanjangkan 2,5 huruf atau 5 harokat. Ini tidak ada perbedaan di antara para ulama. Jadi di sini disebutkan tanpa ada ikhtilaf.
Paham ya adik-adik ya? Jadi bacanya harus panjang sekali. Idza jaa nasrullahi, idza jaa nasrullahi. Paham? Itu contohnya hani'am mari'a. Contoh lagi seperti tabu'a. Paham gak adik-adik? Paham? Ini namanya mad wajib yang muttasil. Mad itu apa? Mad bacaan panjang, wajib dipanjangkan. Tidak boleh tidak dipanjangkan. Kemudian muttasil antara mad dengan hamzah itu berada pada satu kalimah. Itu madnya mana? Oh, itu ada ya itu di tengah-tengahnya, jatuh sesudah harokat kasrah dan bertemu dengan hamzah. Massaniyassu'u, madnya mana? Wah, itu ada wawu pada lafadz as-su'u, kemudian wawu itu terletak sesudah harokat dhammah baru bertemu dengan hamzah. Dan pertemuan antara huruf mad dan hamzah itu berada pada satu kalimah. Jadi membacanya harus idza jaa ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi membacanya mad yang wajib muttasil berapa tadi? 2 huruf atau 4 harokat, bisa 2,5 huruf atau 5 harokat. Sekarang ada mad yang jaiz munfasil. Ini masih ketika ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah. Jadi ada huruf mad bertemu dengan hamzah, maka itu sudah masuk pada pembahasan mad yang far'i, yang cabang. Yang bertemu dengan hamzah dibagi menjadi 2, ada mad wajib muttasil dan ada mad wajib yang munfasil. Mad jaiz munfasil itu yang bagaimana? Mad jaiz munfasil yaitu ketika ada mad bertemu dengan hamzah, tapi antara huruf mad dan hamzah itu berada pada kalimah yang berbeda, tidak satu kalimah. Saya ulangi lagi, ada mad jaiz yang munfasil, mad bacaan panjang, jaiz boleh dipanjangkan, kemudian muttasil, munfasil itu artinya terpisah atau berada pada kalimah yang berbeda. Antara mad dengan hamzah itu berada pada kalimah yang berbeda. Paham nggih adik-adik? Adik-adik semua paham? Contoh sekarang seperti ini. Inna a'tainakal kautsar. Itu membacanya inna jangan dibaca seperti mad tobini, karena kan inna itu kan ada alif sesudah fathah lah, nggih. Kemudian bertemu dengan hamzahnya a'taina. Awalnya lafadz a'taina itu kan hamzah toh, nggih. Berarti termasuk mad yang jaiz munfasil. Panjangnya 2 huruf atau 4 harokat. Berarti coba perhatikan contoh di situ, itu membacanya harus panjang sekali, tidak seperti mad tobingi. Tidak boleh dibaca seperti mad tobingi hanya 1 huruf atau 2 harokat, tidak boleh. Tapi membacanya harus panjang banget. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna anzalna
lailatul qadr. Itu membacanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Panjang banget apa tidak? Panjang banget nggih. Inna a'tainakal kautsar. Itu di dalam surat Al-Kafirun banyak banget itu. Coba dicek di dalam surat Al-Kafirun itu qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu qul ya, ayatnya panjang banget karena ada mat yang bertemu dengan hamzahnya ayyuha. La a'budu. Nah itu termasuk mat jaiz munfasil juga. Itu panjang banget loh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya kan? Ya, betul apa tidak? Coba perhatikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Satu. La a'budu ma ta'budun. La a'budu mat jaiz munfasil. Ada mat bertemu dengan hamzah. Wala antum. Nah itu wala antum ada mat bertemu dengan hamzahnya antum. Wala antum abiduna ma a'bud. Paham nggih adik-adik semua nggih? Jadi saya simpulkan, mat itu ada mat yang asli, ada mat yang far'i. Mat yang asli itu yang asal, yang pokok. Prinsipnya ketika ada alif jatuh sesudah harokat fathah, wawu sesudah harokat dhammah, dan ya sesudah harokat kasrah. Kemudian ketika bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan tasydid atau berada pada posisi waqaf, itu sudah masuk pada mat far'i. Maka ini sudah saya cuplik pembahasan tentang mat far'i, yaitu ketika ada mat bertemu dengan hamzah. Kalau bertemunya dalam satu kalimat disebut dengan mat wajib muttasil. Kalau bertemunya pada kalimat yang berbeda maka disebut dengan mat jaiz munfasil. Adik-adik semua, santriwan, santriwati yang saya cintai dan yang saya banggakan, barangkali hanya ini saja kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan baik dan dapat mengamalkannya. Cukup sekian dari saya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.